Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari Marani dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara Swiss. Swiss secara resmi bernama Konfederasi Swiss. Adalah negara federal berisi 26 kanton di Eropa Tengah yang berbatasan dengan Jerman di utara, Prancis di barat, Italia di selatan, Liechtenstein dan Austria di timur. Swiss adalah negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari pegunungan Alpen. Swiss dikenal sebagai negara netral namun tetap memiliki kerjasama internasional yang kuat. Swiss terbagi atas 26 kanton. 6 darinya kadang-kadang dianggap sebagai separuh kanton karena berawal dari pemisahan 3 kanton. Dampaknya hanya ada satu wakil dalam Dewan Negara. Ibu kota negara ini adalah Bern. Kota-kota penting lainnya adalah Zurich, kota terbesar di Swiss, dan Jenewa yang menjadi lokasi sebagai badan internasional seperti PBB, WHO, ILO, dan UNHCR. Swiss berbatasan dengan Jerman, Prancis, Italia, Austria, dan kerajaan kecil Liechtenstein. Masyarakat Swiss menuturkan banyak bahasa dan terdapat 4 bahasa resmi, yaitu bahasa Jerman, bahasa Prancis, Italia, dan bahasa Roman yang kurang populer. Selanjutnya, kondisi fisik negara Swiss. Terletak di pegunungan Alpen di Eropa Barat sampai Tengah dengan luas 41.285 km persegi. Popularitasnya sekitar 8 juta dengan kepadatan penduduk rata-rata 195 orang per kilometer persegi. Semakin ke selatan penduduknya makin jarang, seiring bertambah tingginya pegunungan. Kanton Graubünden yang terluas, yang terletak seluruhnya di pegunungan Alpen. Kepadatan penduduk hanya mencapai 27 per kilometer persegi. Swiss terletak di antara garis 45 derajat sampai 48 derajat lintang utara, dan 5 derajat sampai 11 derajat bujur timur. Terdiri dari 3 wilayah geografi, Alpen Swiss di selatan, Plateau Swiss di tengah, dan pegunungan Jura di sebelah barat. Iklim Swiss umumnya beriklim sedang, tetapi dapat sangat bervariasi antara daerah dari kondisi glasial di puncak gunung untuk sering menyenangkan dekat iklim Mediterania di ujung selatan Swiss. Ada beberapa daerah lembah di bagian selatan Swiss di mana beberapa pohon kelapa dingin ditemukan. Musim panas cenderung hangat dan lembab dikali dengan curah hujan periodik sehingga ideal untuk penggembalaan. Musim dingin kurang lembab di pegunungan dapat melihat interval panjang kondisi stabil selama berminggu-minggu. Sementara tanah yang lebih rendah cenderung menderita inversi selama periode ini, sehingga melihat tidak ada matahari selama berminggu-minggu. Daerah pegunungan seperti Graubünden tetap kering dari daerah pra-Alpen dan seperti di lembah utama dari Valais, anggur ditanam di sana. Kondisi paling basah bertahan di pegunungan Alpen yang tinggi dan di kanton Ticino yang memiliki banyak sinar matahari, belum semburan berat hujan dari waktu ke waktu. Pengendapan cenderung menyebar cukup sepanjang tahun dengan puncak di musim panas. Musim gugur adalah musim yang paling kering, dingin menerima curah hujan kurang dari musim panas, tetapi pola cuaca di Swiss tidak berada dalam sistem iklim yang stabil dan dapat bervariasi dari tahun ke tahun tanpa periode yang ketat dan dapat diprediksi. Ekosistem Swiss dapat sangat rapuh karena banyak lembah halus dipisahkan oleh pegunungan tinggi, sering membentuk ekologi yang unik. Daerah pegunungan sendiri juga rentan dengan berbagai kaya tanaman tidak ditemukan pada ketinggian lainnya, dan mengalami beberapa tekanan dari pengunjung dan pengembalaan. Kondisi iklim, geologi, dan topografi wilayah Alpen membuat ekosistem sangat rapuh yang sangat sensitif terhadap perubahan iklim. Untuk selanjutnya yaitu kondisi sosial negara Swiss.
Swiss terletak di antara berbagai kebudayaan Eropa yang kemudian memengaruhi negara ini. Terdapat 3 bahasa resmi nasional, yaitu bahasa Jerman, bahasa Prancis, dan Italia, serta 1 bahasa resmi lokal, bahasa Romans. Pemerintah federal diwajibkan menggunakan ketiga bahasa resmi tersebut, dan di parlemen disediakan penerjemah. Tiap pelajar Swiss harus mempelajari salah satu bahasa resmi yang lain, sehingga kebanyakan penduduknya bilingual. Karena banyaknya penduduk dan pekerja asing, bahasa Inggris juga banyak digunakan. Agama yang paling banyak dianut di Swiss adalah Katolik Roma, yang dianut oleh 45% dari populasi. Terdapat juga Protestan sehingga sekitar 35%. Dan imigrasi telah membawa masuk Islam dan Ortodoks Timur masing-masing 2,5% dan 1,5%. Untuk selanjutnya yaitu kondisi ekonomi negara Swiss. Swiss mempunyai ekonomi yang sangat stabil, makmur, dan berteknologi tinggi. Pada tahun 2011, negara ini termasuk dalam golongan negara termakmur di dunia berdasarkan pendapatan per kapita. Negara ini berada di urutan ke-19 pada besarnya produk domestik bruto dan berada pada urutan ke-36 berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja. Swiss juga berada pada urutan ke-20 menurut ekspor meski ukurannya yang kecil. Swiss juga mendapat rating tertinggi di Eropa untuk Indeks Kebebasan Ekonomi 2010. Pendapatan per kapita negara ini pun lebih tinggi daripada kebanyakan negara Eropa Barat lainnya dan Jepang. Sektor ekonomi utama Swiss adalah produksi. Sektor produksi utama diantaranya kimia, obat, instrumen pengukuran presisi, dan instrumen musik. Barang ekspor terbesar adalah kimia, 34% total ekspor. Mesin atau elektronik 20% dan instrumen lainnya 16,9%. Ekspor jasa kontribusi terhadap sepertiga dari total ekspor. Sektor jasa terutama perbankan, asuransi, pariwisata, dan organisasi internasional yang merupakan industri penting bagi Swiss. Selain itu, ekonomi Swiss juga banyak ditopang oleh sektor pariwisata. Destinasi wisata di negara Swiss sangat menakjubkan. Negara ini telah dinobatkan menjadi salah satu negara dengan tujuan wisata terbaik di dunia. Sektor pariwisata Swiss menyumbang PDB negara itu cukup besar. Untuk selanjutnya yaitu kondisi budaya negara Swiss. Swiss terletak di persimpangan beberapa budaya utama Eropa. 3 bahasa utama di benua itu, Jerman, Prancis, dan Italia, adalah bahasa nasional Swiss bersama dengan Romans. Dituturkan oleh minoritas kecil. Oleh karena itu, budaya Swiss dicirikan oleh keragaman yang tercermin dalam berbagai adat tradisional. 26 kanton juga menjelaskan keragaman budaya yang besar. Terlepas dari perbedaan regional, pegunungan Alpen telah memainkan peran penting dalam membentuk sejarah dan budaya Swiss. Wilayah Gotthard pas menjadi inti konfederasi Swiss pada awal ke-14. Saat ini semua daerah pegunungan di Swiss memiliki budaya ski dan pendakian gunung yang kuat dan berkaitan dengan seni rakyat seperti Alphorn dan yodeling. Ikon budaya Swiss lainnya termasuk coklat Swiss, keju Swiss, jam tangan lonceng sapi, perbankan, dan pisau Swiss Army. Yang terakhir yaitu hubungan Indonesia dan Swiss. Indonesia dan Swiss menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1952. Pada tahun 2010, kepala negara kedua negara sepakat untuk meluncurkan negosiasi Comprehensive Economic Partnership Agreement. Swiss menobatkan Indonesia sebagai salah satu dari 7 negara prioritas untuk kerjasama pembangunan ekonomi. Indonesia memiliki kedutaan besar di Bern, sedangkan Swiss memiliki kedutaan besar di Jakarta. Juga terakreditasi untuk Timor Leste dan ASEAN. Sekian penjelasan dari saya tentang negara Swiss. Bila ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.